Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan tidak mau memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok akan dibukakan pintu baginya. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam hidup ini, terkadang kita gengsi dan malu untuk meminta. Bahkan terhadap Allah pun kita gengsi dan malu untuk meminta. Kita pikir bahwa Allah sudah tahu dengan apa yang kita butuhkan, maka tidak perlu lagi kita meminta kepadanya. Memang Allah itu Maha Tahu, tapi tanpa kita membicarakan apa yang kita butuhkan, Allah pun tidak akan memenuhi kebutuhan kita. Namun, terkadang kita meminta kepada Allah, tapi kemudian kita sendiri ragu dengan permintaan kita. Bahkan sebelum kita meminta pun, kita sudah lebih dahulu memikirkan bahwa Allah pasti tidak mengabulkan permintaan kita. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menggambarkan seorang yang tidak tahu malu, tidak segan-segan terus meminta tolong kepada sahabatnya. Pada akhirnya, sahabatnya itu pun memberikan apa yang ia perlukan. Di sini Tuhan Yesus mendorong kita untuk teruslah meminta, dan tidak usah kita bosan, dan tidak usah kita malu-malu untuk meminta kepada Allah. Allah tidak mungkin memberikan kepada kita ular jika kita meminta ikan, dan tidak mungkin memberikan kepada kita kalajengking jika kita meminta telur. Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa kasih Allah kepada kita jauh melampaui kasih orang tua kepada kita. Allah tidak saja memberikan apa yang diminta oleh kita, Allah bahkan akan memelihara dan mencukupi seluruh kebutuhan hidup kita. Jika kita yang jahat saja tahu memberikan apa yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Allah yang adalah Maha Baik, pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya.
Karena Allah itu murah hati. Artinya, Allah itu mudah memberi, tidak pelit, pengasih, penolong, dan baik hati. Allah juga berkelimpahan berkat, dan Dia sudah menyediakannya untuk kita masing-masing. Allah bahkan akan memberikan Roh Kudus kepada kita yang meminta kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tidak ada cara lain untuk memperoleh sesuatu dari Allah, hanya dengan cara meminta. Melalui doa, sebenarnya kita mengkomunikasikan kepada Allah apa yang kita butuhkan. Doa dapat menumbuhkan harapan bahwa Allah akan memberikan apa yang kita minta tepat pada waktunya. Doa bukannya mengubah kehendak Allah, melainkan mengubah diri kita untuk memahami dan menerima kehendak Allah. Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa setiap orang yang meminta pasti menerima, dan setiap orang yang mencari pasti mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pasti pintu akan dibukakan. Tuhan Yesus tidak menyuruh kita untuk meminta dengan paksa, melainkan meminta dengan sikap rendah hati dan sikap pasrah pada kehendak Allah. Tuhan Yesus mengajak kita untuk terus mengetuk pintu hati Allah, dan Allah pasti membuka pintu hatinya bagi kita. Kita diajak untuk meminta bukan dengan cara kita, melainkan dengan cara Allah. Artinya, kita meminta tapi tidak memaksakan kehendak kita, melainkan menyerahkannya pada kehendak Allah. Singkatnya, kita memohon hal-hal yang memang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, biarkanlah Allah yang akan menjawab dan mengabulkannya sesuai cara Allah sendiri. Karena Allah sungguh mengerti apa yang kita butuhkan untuk kebahagiaan dan keselamatan kita. Jika doa kita belum terkabul, itu berarti masih ada yang salah dengan doa kita. Kita perlu memperbaiki doa-doa kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Sekalipun doa kita belum dikabulkan, teruslah kita meminta dengan berdoa kepada Allah. Tidak usah kita kecewa, tidak usah kita frustrasi, dan tidak usah kita mempersalahkan Tuhan jika doa kita belum dikabulkan. Tidak usah kita berpikir bahwa Allah gagal memberi atau Allah menunda-nunda permintaan kita. Yakinlah bahwa Allah sedang menyediakan apa yang kita minta dan pasti memberikannya untuk kita pada waktunya. Marilah kita belajar dari Bunda Maria yang dengan rendah hati dan setia pasrah pada kehendak Allah. Marilah kita memohon doa dari Bunda Maria agar kita percaya sepenuhnya pada kehendak Allah. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.